Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Rame di page YouTube kita mungkin ya, tentang marah-marahnya Andi Azwan ke Dr. Tifa dalam bahasa Jepang. Nah, masalahnya ini bukan hanya marah-marah, tetapi umpatan, kita katakan demikian, atau makian. Tetapi makian ini dilontarkan di dalam bahasa Jepang, yang mana itu tadinya tidak tertangkap tuh oleh audiens atau oleh Dr. Tifa. Yang menangkap pertama kali itu Roy Suryo. Bahasanya itu dikira saya nggak ngerti bahasa Jepang. Nah, mungkin yang mau dikatakan ini ramai juga di anime ya, orang yang nonton anime tahu. Cuman yang mau saya garis bawahi ini dulu, bahwa sudah saatnya televisi itu mengembalikan kualitasnya ya, dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki kredibilitas. Jangan mengundang orang-orang seperti Andi Azwan. Meskipun kalau bagi saya secara pribadi begitu ya, tampilnya Andi Azwan dengan segala kebodohannya di depan publik itu suatu keuntungan kalau bagi saya. Karena kalau ngomongin kebodohannya Andi Azwan itu rame terus tuh video saya itu, entah kenapa itu yang nonton itu seneng kalau saya bahas Andi Azwan itu. Kalau saya sih ya senang juga, karena bagaimana kebodohan itu ternyata nampak bukan hanya di dalam kitab-kitab, bukan hanya di dalam buku-buku, tetapi juga bisa kita pelajari nyata di dalam kenyataan. Maksudnya supaya kita tidak masuk ke sana. Nah, cuman kalau pertelevisian ini, dunia pertelevisian ini mau mengembalikan marwahnya begitu ya, mau mengembalikan masa kejayaannya sebagai media yang kredibel, yang memiliki integritas, seharusnya sudah mulai orang-orang seperti Andi Azwan ini, dan juga termasuk termul-termul yang lain, agar diboikot saja dari pertelevisian. Kalau misalkan ingin memberikan kabar yang berimbang, itu saya kira masih ada ya profesional-profesional yang karena satu dan lain hal, mungkin masih ada yang bisa mengangkat pamornya Pak Jokowi, dalam pengertian karena ini adalah permasalahan yang debatable. Saya kira tidak harus menjadi termul ya untuk melihat adanya celah pada penelitiannya Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalaupun di situ ada celah begitu, tidak harus menjadi termul. Nah, cuman kalau sudah tidak ada, karena sudah terlalu jelas kebohongan ijazah Jokowi itu, ya mungkin akan agak susah untuk untuk mengundang pihak yang kredibel, yang masih berimbang untuk mengemukakan analisanya dalam menentang Roy Suryo dan kawan-kawan gitu. Kecuali kalau itu sudah susah, ya berarti tidak ada sumber lagi kecuali para termul. Cuman ala kulihal ya, yang saya maksud, kalau orang-orang yang membela Roy Suryo dan kawan-kawan itu dari semua kalangan ada ya, dari mulai politikus sampai yang tidak berpolitik, sampai yang masih aktif di dalam jabatan tertentu, sampai yang sudah purnawirawan, itu ada yang membela Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena memang permasalahan ini kalau dilihat hanya dari segi substansi permasalahannya, saya kira tidak akan ada yang menentang begitu. Pada akhirnya nanti televisi kalau mau memberikan kabar yang berimbang ya harus mengundang orang-orang bodoh kayak para termul ini, salah satunya siapa? Andi Azwan. Nah, kebodohannya itu akan kita saksikan di sini sekarang ya, di salah satu acara, dan di sini banyak sekali marah-marahnya, dan tidak terlepas Dr. Tifa juga saya melihat agak marah begitu ya. Cuman marahnya Dr. Tifa itu elegan, disampaikan dengan bagus, disampaikan dengan seyogianya seorang ilmuwan. Nanti kita akan lihat itu ya, bagaimana perbedaan kualitas antara marahnya Dr. Tifa dengan marahnya Andi Azwan. Sebelum kita menyaksikan, saya meminta kepada yang belum subscribe untuk subscribe, kepada yang sudah subscribe jangan lupa di klik tombol like-nya ya. Oh, ada satu lagi. Ada beberapa penonton saya yang mengatakan, kemana aja, kok jarang kelihatan gitu. Padahal saya itu hampir tidak pernah absen ya. Kalau satu minggu itu mungkin absen upload, satu hari mungkin kalau satu minggu itu. Nah, itu berarti video saya tidak ditekan sama algoritma. Jadi kalau mau yang mau begitu, terus menerus memantau channel saya, ditekan loncengnya ya, biar ada notifikasi nanti. Nah, kita saksikan sekarang ini marah-marahnya dulu. Saya tidak akan banyak berkomentar di dalam marah-marahnya ini ya.
Kita saksikan nih. Tambahkan ya. Oke, Dokter Tifa ingin merespon. Iya, saya tentu saja harus merespon karena ini kita berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu hanya boleh disampaikan kepada orang yang punya ilmu dan punya sertifikasi ilmu. Nah, saya mau tekankan karena berkali-kali Andi Azwani melakukan yang disebut sebagai ad hominem serangan kepada saya ya. Loh, serangan bagaimana? Saya nggak ada serangan, saya menjelaskan. Dia mengatakan tidak ada serangan dong. Saya diam dulu bisa nggak? Diam dulu. Nah itu kan salahnya Adi Azwani ya. Dokter Tifa lagi berbicara dan ini sedang dalam terminnya Dokter Tifa. Azwani ini kok ngomong main salah aja. Kalau bisa nggak? Saya juga bisa. Diam. Ya, Anda nggak diam dulu. Menuduh untuk saya menyerang. Berikan kesempatan kepada siapa untuk bicara. Dokter Tifa, tunggu sebentar. Jadi diam. Tuh kan. Giliran siapa? Dokter Tifa tuh. Jadi diam. Oke. Diam. Ya. Sip. Shut up. Ya, You shut up tuh. Saya katakan You shut up tuh. Oke, gantian. Atau kalau shut up, you shut up tuh atau gak jadi talk show Azwani jadi diam semua. You shut up. Ya kamu yang diem, Andi ini sedang gini ya Dokter Tifa. Lo kok disuruh diem malah bilang diem balik atau nggak jadi talk show? Ini kesempatan saya untuk bicara. Aduh. Apa ngomong apa ini? Kesempatan saya untuk bicara. Please. Anda tidak sopan. Ya, aku kan. Mbak Elvira, siapa yang bicara dulu? Dokter Tifa, tunggu Bang Andi. Saya berikan kesempatan dulu merespon dari Dokter Orang yang menyampaikan nah, itu ilmu bahasanya ya, baka. hanya orang yang memiliki ilmu. Ya, saya katakan saja. Ini ujaran kebencian ya. Saya katakan. Kebencian. Ya saya tahu artinya. Saya tahu artinya bagi Ero itu. Iya saya tahu artinya bagi Ero itu. Saya itu tuh nggak. Saya tunggu apa? Saya itu cuma duduk. Udah. Bagi Ero artinya apa? Bapak Ibu udah. Boleh nggak? Itu bahasa Jepang yang Oke. Nah ini kan yang picking up yang pertama kali menyadari itu Roy Suryo ya, yang bawa-bawa masalah kata-kata kasar ini. Ya ini Baru sadar pertama kali. Kalau bentar. Baik, Baik, bicara jangan diganggu. Jangan diganggu. Udah berani bohong di TV lain. Saya tarik ucapan saya. Iya. Saya tarik ucapan saya. Oke. Baik. Udah. Pak sama Dikira saya nggak ngerti bahasa Jepang. udah. Pakai Ero kasar sekali. Kok ada Garutnya segala ya, itu salah subtitle itu. Nah ini sebentar ya sebelum kepada video yang akan kita saksikan berikutnya. Yang dikatakan Dokter Tifa itu valid ya. Keilmuan itu dia diberikan ya kepada orang yang berilmu juga. Pada akhirnya nanti perbincangannya akan menjadi perbincangan ilmiah. Kalau permasalahan keilmuan ini dia diberikan kepada orang yang tidak berilmu, dia itu tidak akan menjadi perbincangan ilmiah, tetapi akan menjadi perbincangan kebencian seperti ini. Karena yang pertama kali merujuk atau yang pertama kali membawa ini ke dalam ranah penghinaan, kemudian ke dalam ranah pencemaran nama baik, itu kan Jokowi yang pertama kali membawa itu dan para termulnya sudah tentu. Yang mana oleh para peneliti ini tidak akan dilihat sebagai pencemaran nama baik karena apa-apa yang dikatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu terekam dengan baik di dalam buku Jokowi's White Paper ya. Kalau buku Gibran Endgame saya belum membaca itu, belum ada yang ngirim. Kalau ada yang mau ngirim silahkan begitu ya. Nanti tuliskan, nanti saya kasih alamatnya kalau ada yang mau ngirim. Nah, yang saya maksud marah-marahnya Dokter Tifa bukan yang tadi ya, karena tadi itu emosi. Dan emosinya wajar karena beliau sedang berbicara, Andi Azwan menyela begitu dengan selaan yang tidak substansial. Ini kan sedang membahas ad hominem ya. Ad hominem itu banyak juga yang mengatakan kepada saya itu sering ad hominem. Tidak, saya ini sedang menjelaskan kerancuan berpikir seseorang. Nah kalau ad hominem itu dia memberikan citra buruk kepada orang yang sedang berargumen, bukan dengan argumennya, tetapi dengan sesuatu yang lain. Misalkan ini sedang berbicara mengenai ijazah, ya, Dokter Tifa yang ngomong ya berbicara misalkan. Lah tiba-tiba Dokter Tifa ini dituduh dengan suatu stigma apapun itu yang tidak ada hubungannya dengan argumentasi ijazah palsu. Baru di situ ada ad hominem. Kalau tidak seperti itu, misalkan saya mengatakan bodoh misalkan ya kepada seseorang, misalkan kepada Andi Azwani saya mengatakan bodoh, tetapi mengatakan bodohnya itu masih di dalam koridor perdebatan, itu bukan ad hominem, itu kelaziman, itu adalah konsekuensi dari kesalahan berpikir. Begitu, makanya kita sebut bodoh orang itu karena dia itu tidak konsisten di dalam berpikirnya. Nah kita akan saksikan lebih luas lagi begitu ya. Ini caranya Dokter Tifa di dalam marah. Marah yang saya sebut marah ilmiah, bukan marah yang tadi. Kalau yang tadi memang emosi dan emosinya wajar. Kita saksikan dulu nih. Dari YouTube CNN Indonesia, beberapa
mungkin bisa dijawab gitu ya karena waktu kita sangat terbatas. Pertama untuk Dr. Tifa ada pertanyaan dari Naura. Kalau riset ini murni ilmiah, kenapa disampaikan lewat podcast, YouTube dan media sosial, bukan jurnal atau forum akademik terlebih dahulu? Silakan. Oh sudah Ya, ya. Jadi ini proses dari kurang update. penelitian saya ya secara pribadi nanti kemudian bersama dengan Mas Roy dan Rismon itu sudah kami lakukan sejak tahun 2022. Itu sebetulnya adalah sebuah curiosity. Ya, sebetulnya kan persoalan ini sudah terjadi sejak 13 tahun yang lalu tanpa sedikit pun klarifikasi yang bersangkutan. Ya. 13 tahun dimulai di 2013. Ya. Di mana yang bersangkutan saudara atau Bapak Joko Widodo ini mengatakan IPK saya di bawah 2, kurang dari 2. Ini kami sebagai orang UGM mana mungkin? Ya. Sarjana UGM itu tidak bisa lulus dengan IP di bawah 2. Oke. Ini peristiwa pertama. Ya. Nah tentu saja itu membangkitkan curiosity kami Nah. sebagai peneliti. Terlepas dari itu bercanda atau tidak, cuman perkataan itu keluar. Makanya hati-hati Anda kalau public figure itu bercanda seperti ini, akhirnya kan diteliti, akhirnya terungkapkan dan terjadilah apa yang terjadi, kebohongan-kebohongan semakin terkuak. Dan saya rasa yang bertanya ini memang kurang kurang memperhatikan isu ijazah ini, karena kalau dikatakan kalau ini misalkan isu ijazah ini adalah karya ilmiah, kenapa disebarkannya atau dipublikasikannya itu lewat podcast, YouTube, media sosial, tidak lewat jurnal ilmiah? Jangan lupa ya, beliau-beliau ini sudah membuat buku loh, dan itu sangat ilmiah sekali. Silahkan baca sendiri bukunya. Dan forum-forum pendidikan itu juga dilakukan oleh beliau-beliau ini, masuk-masuk kampus itu, sampai sebelumnya banyak pencegahan. Ini dilakukan oleh beliau. Ya, kemudian ditambah lagi dengan kronologi peristiwanya adalah 2016, di mana seorang peneliti jurnalis yang bernama Pak Bambang Tri dikriminalisasi hanya karena dia menyampaikan hasil jurnalismenya dalam kaitannya dengan ijazah Joko Widodo, kan gitu. Lalu kemudian 2022 terjadi lagi, dan di antara 2016-2022 tiba-tiba muncullah sebuah evidence, dilanjutkan dengan 52 evidence yang lain yang kemudian saya teliti, mulai dari ketika seorang saudara Joko Widodo itu berorasi di UGM dengan mengatakan saya jurusan teknologi kayu. Udah patah itu. Pembimbing skripsi saya Insinyur Kasmujo, patah itu. Nah, disitulah curiosity saya, kemudian saya lanjutkan dengan penelitian. Nah ini makanya dari fakta-fakta yang terjadi lah kok penelitian itu malah dikriminalisasi, kan aneh. Nah ini agak kesal Dr. Tifa, tapi masih elegan ngomongnya itu kan, membaberkan fakta-fakta yang ada. Nah, penelitian ini adalah living research, ini ongoing research. Jadi penelitian ini masih terus berjalan. Jadi bukti atau hasil kertas kerja kami itu sudah kami bukukan, karena kami bertiga tuh berpikir begini, itu bukan ujuk-ujuk. Ya, walaupun kami launching buku Jokowi sebagai paper itu di tanggal 18 Agustus 2025, itu bukan ujuk-ujuk. Itu pekerjaan saya secara pribadi, itu selama 2022 sampai dengan sekarang, sampai dengan bahkan saya lanjut Di luar buku karena pertanyaannya kenapa tidak masuk jurnal atau forum masuk. akademik? Ini Masuk, sedang ada dijalankan. itu. Berarti akan dimasukkan jurnal. Iya. Oh, Nah sekarang ya, supaya saya announce kepada semuanya, kami sekarang sudah bekerja sama dengan PP Muhammadiyah, bekerja sama dengan LBH Muhammadiyah. Kami akan bawa hasil penelitian kami pada institusi akademisi. Ya itu jalan yang bagus ya Universitas Muhammadiyah, karena kemarin yang dari Muhammadiyah sendiri, dari Lembaga Hukum Muhammadiyah itu sudah menyatakan sikap mendukung apa-apa yang dilakukan oleh Heroes Suryo dan kawan-kawan, termasuk Dr. Tifa di sini. Mulai dari institusi yang ada di Universitas Muhammadiyah, ilmuwan-ilmuwan hukum, ilmuwan-ilmuwan kedokteran di level Muhammadiyah, dan kami sekarang juga sudah bekerja sama dengan beberapa universitas untuk lagi akan melakukan roadshow untuk seminar-seminar. untuk diskusi panel. Berarti di forum akademik sudah dan akan berjalan Iya, dan Oke. kalau pertanyaannya jurnal, kami sekarang sedang ongoing untuk summit jurnal, jurnal internasional maupun jurnal nasional. Oke, baik, Jadi baik. itu semua sudah terjawab. Oke. Nah makanya supaya tidak lanjut nih apa-apa yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan kawan-kawan ini dikriminalisasilah, itu akhirnya yang kita lihat ya. Coba ini kalau tidak ada pencekalan misalkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, mungkin permasalahan UTS in search atau permasalahan yang di Singapura itu apa namanya? Aduh lupa lagi saya. Ya itulah. Apalagi saya di Singapura itu apa? Tuliskan di kolom komentar ya, sekolahnya Gibran itu. Itu mungkin sekarang juga bakal lebih heboh. Tapi karena orang-orang ini sedang dicekal, tidak bisa keluar negeri ya tidak bisa berjalan kemudian itu penelitian atas
Gibran. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan kalau jurnal akademik. Oke, Mas Faldo, ada pertanyaan dari Ari Sentika. Mas Faldo, menurut Anda kasus ijazah Pak Jokowi urusan publik atau tidak? Karena dokumennya sudah dipakai di Pilgub dan Pilpres. Lalu jika ini fokusnya pembuktian ijazah, kenapa tidak dibuka di CLS Citizen Lawsuit Solo? Sebentar, itu juga pertanyaan sudah tidak perlu ditanyakan karena sudah keluar putusan pengadilan dan apapun yang dikatakan oleh Valdo Maldini kalau tidak salah ini orangnya itu tidak akan mengubah keadaan apapun begitu. Itu sudah menjadi dokumen publik. Keadaan Jokowi itu sebagai presiden itu sudah menjadikan dia itu akses terhadap apa-apa yang dipakai untuk persyaratan menjadi presiden itu sudah terbuka untuk umum begitu. Transparansinya harus ada, gak usah ditanyakan lagi. Ini yang nanyain, ini CNN gimana sih? Apa pertanyaan itu yang lebih substansial lah, yang perkara-perkara yang jangan begini ya, pertanyaan-pertanyaan yang dia itu pada akhirnya hanya dipakai untuk menjawab sesuatu yang sudah jelas supaya dia lebih kabur lagi begitu. Jangan seperti itulah CNN ya, cari pertanyaan yang lebih berbobot. Ini adalah dokumen yang sudah diuji berkali-kali. Ya kan? Argumen saya selalu begitu. Nah, dengan proses ini yang sebentar ini Valdo, diuji berkali-kali, diuji di mana? Bukan diuji, ini adalah dokumen, bukan diuji berkali-kali, ini adalah dokumen yang diikut sertakan berkali-kali, diikut sertakan ya, diuji belum sekalipun. Mana pengujiannya? Diuji berkali-kali, mana ujian? Nggak ada. Terus berjalan si ya Valdo. udah. Kalau dari kita proses hukum lagi jalan, kita tunggu aja hasilnya gimana, bagaimana keputusannya. Kalau tadi yang Bang Refli bilang kayak sebentar, itu juga itu udah jawaban termul. Ini sudah proses hukum kita tunggu. Lah iya kalau kita percaya kepada proses hukum yang berlangsung. Kalau tidak, dan permasalahan kepolisian bukan hanya di dalam ijazah ini, itu banyak sekali, banyak sekali masalah. Makanya ruang publik ini dia dijadikan menekan kepada mereka supaya mereka berlaku lebih bijaksana begitu. Percayakan saja. Ya enak kamu percayain itu karena ada dalam payroll kamu itu. Ini udah jelasin sama Bang Rifai. Yang jelas Bapak Ibu bersiap-siap aja. Dari kita pun juga siap-siap kan untuk apa yang disampaikan dari kuasa hukum dari Bang Rifai. Dari Bu Dokter sama Pak Roy juga tetap jalan. Kita tunggu aja hasil persidangannya seperti apa. Kalau saya sesimpel itu aja. Karena kita main opini, ini nggak kelar-kelar ini head to head sampai besok pagi. Nah, kalau mau kelar ya dikasihkan itu ijazah kepada lembaga yang independen. Luar negeri itu banyak lembaga independen. Kenapa tidak kalau mau selesai? Bukan ke dalam sistem peradilan, yang mana sistem peradilannya itu sampai sekarang itu tidak fair dan kita bisa merasakan itu. Dan ini memalukan sekali. Valdo Maldini ini sebagai DPP PSI pada akhirnya ya dia itu kuasa hukum Jokowinya bukan begitu, mengaku termul juga tidak, dia itu mengakunya dari PSI, tetapi sama-sama membabi buta dalam membela Jokowi. Pada akhirnya sama saja itu ya menjual ideologi politik hanya untuk menjilat bokongnya Jokowi. Itu yang akhirnya terjadi itu. Ini si Aldo nih ya Maldini yang nggak jago main bola kayaknya ya, nggak tahu juga sih jago main bola apa enggak. Oke. Aduh. Baik, terima kasih. Nggak menjawab pertanyaan. Banyak pertanyaan. Ini sebentar saya agak menyesal, khawatir dan kecewa juga ya. Orang semuda ini udah jadi termul itu. Padahal katanya sebelum jadi termul orangnya brilian, katanya sih begitu. Tidak bisa semua dijawab. Waktu kita terbatas, saya hanya berikan kesempatan untuk closing statement untuk masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bang Refli terlebih dahulu. Jangan dibantah ya. Silahkan. Closing statement. Bang, ini kan muter nih, sisain agak banyak juga ya. Iya begini ya. Kita ini sedang belajar apa ya? Sebagai sebuah negara yang baru saja lepas dari rezim otoritarian. Tadi dikatakan, wah Bang Refli masih bisa ngomong begini, Dr. Tiva masih ngomong begini dan lain sebagainya. Justru kita ini demokrasi kita ini decrease, terus menerus berkurang, defisit. Padahal demokrasi itu tidak diciptakan oleh Pak Jokowi, tidak diciptakan oleh SBY, tidak diciptakan oleh Megawati, tapi diciptakan oleh volunteer mahasiswa tahun 98, ya kan? Sehingga kalau kita kemudian mengklaim seolah-olah bahwa kekuasaan Jokowi 10 tahun itu memberikan ruang bagi demokrasi, Prabowo memberikan ruang demokrasi, justru pikiran kritis kita adalah kok masih banyak, masih ada orang-orang yang dikriminalisasi karena berpikir. Ini Anda yang Anda orang Indonesia bodoh atau pintar? Kira orang pintar itu pasti kritis, curiosity-nya tinggi. Tetapi ketika Anda memiliki kepintaran, bersikap oposisional terhadap kekuasaan, dan Anda setiap hari diincar untuk dipenjarakan,
maka Anda menggiring orang untuk menjadi bodoh dan menjadi penjilat-penjilat. Sebagaimana si Faldo Maldini itu penjilat sudah tuh. Ini bagus sekali lah. Beberapa bulan yang lalu saya melihat Refli Harun itu agak off begitu ya, pola pikirnya agak off lah, kok tidak tajam. Bukan berarti tidak bagus ya, cuman tidak setajam sebelumnya. Cuman sekarang saya melihat kembali lagi Refli Harun yang dulu sudah kembali lagi. Ini pola pikirnya sudah mulai tajam lagi, Bang Refli Harun. Saya suka. Dan dikatakan bahwa kalau Jokowi ini pada akhirnya memperjuangkan demokrasi, justru yang ada adalah penurunan. Dan perkataannya bagus sekali, bagaimana mungkin orang-orang yang memiliki kritis yang kritis terhadap pemerintah itu setiap hari diincar untuk penjara. Ini nanti akan muncul kemarahan begitu ya. Dan saya rasa ini juga sudah agak marah. Saya sendiri marah sebetulnya. Cuman marahnya kita salurkan dengan cara ketawa-ketawa saja. Karena sampai saat ini begitu ya, kita belum melihat ada orang-orang yang punya kekuasaan itu serius di dalam memperjuangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Refli Harun dan kawan-kawan. Apa itu? Kebebasan berbicara di dalam negara demokrasi. Karena hanya orang bodoh dan penjilat saja yang tidak dipenjarakan di negeri ini ketika negeri itu muncul sebagai negeri yang otoritarian. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh nggak tunjukin ijazah asli UGM yang benar-benar asli? Ya. Oke. Gitu. Singkat tapi ya Mas, waktunya terbatas. Singkat. Oke, boleh ditampilkan mungkin? Ijazah bandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Ya, yang katanya Andi Aswan tadi asli. Ya, tunjukkan ijazahnya. Sebentar, ini boleh saya lewat lah ya, Rosyrio. Sekarang saya mau lari ke siapa? Ke Dokter Tifa nih. Tahun ini. Nah ini nih. Proses kriminalisasi. Sebentar, ini oke, namanya? Posisi statementnya Dokter Tifa. Mas Roy. Dokter Tifa, silahkan aja ke situ. Ini yang saya maksud marah-marah tapi dengan elegan nih. Iya, jadi sudah hampir setahun ini ya proses kriminalisasi kami itu terjadi. Tetapi kausa primanya, yaitu ijazah itu sendiri, yang seharusnya diuji di pengadilan tentang ijazah, itu dulu yang dibereskan. Jadi bukan dari pengakuan sepihak orang yang mengatakan ijazah saya asli, ya, dan kemudian tidak ada pembuktian apapun terhadap ijazah itu. Padahal kami sudah bekerja dengan operasi metodologi research sejak tahun 2022. Scientific base kami menyatakan ijazah yang disebut sebagai ijazah seseorang itu palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Nah, ini yang harus diuji dulu. Ini adalah causa prima. Dalam bahasa kedokteran ini adalah etiologi dari semua peristiwa ini. Tetapi mereka ini buru-buru karena ketakutan atas pembuktian terhadap kehasilan ijazah ini, mereka buru-buru mengkriminalisasi kami dengan pasal-pasal overcharge. Untuk apa? Supaya kami bukan hanya sekedar jadi Galileo 482 tahun yang lalu, 500. Kami ini diperlakukan seperti Socrates 2500 tahun yang lalu. Ya, Socrates itu dibunuh dengan racun karena dia menyatakan kebenaran kepada penguasa. Masa kita kembali 2500 tahun yang lalu? Ini abad 21. Sungguh sangat jahat kepada ilmuwan. Nah, ini saya maksud marah-marah dengan elegan ya. Kita bandingkan tadi tuh sama siapa Andi Azwan yang mengeluarkan kata baka tadi kalau tidak salah itu ya. Di ruang publik yang mana itu menunjukkan low headed ya. Berarti kepalanya itu dangkal begitu. Jadi yang keluar emosi, dan dia itu Andi Azwan itu tidak memiliki kecakapan atau kemampuan untuk meluapkan emosinya di dalam diksi-diksi yang positif. Tidak memiliki kemampuan itu Andi Azwan itu. Tapi kalau saya ya pribadi begitu di dalam debat biasa keluar kata-kata kasar. Cuman kan tidak dalam pengertian tidak di televisi nasional seperti ini dan tidak dalam tidak dalam lingkup orang-orang yang memang terpelajar begitu. Kecuali kalau kita memang terbiasa seperti itu. Nah, dan menarik apa yang dikatakan oleh Dokter Tifa juga sama. Ini kan kepentingannya itu penelitian tuh. Nah, tatkala penelitian itu pada akhirnya semakin jelas, semakin nampak, siapa yang ketakutan? Ya si orang yang menjadi objek penelitiannya si Jokowi itu. Pada akhirnya Jokowi itu mengerahkan semua kemampuan untuk memenjarakan Dokter Tifa. Dan tadi kalau misalkan dikatakan kausa primanya ini, saya nggak tahu ya istilah kausa prima itu tepat atau tidak, karena di dalam teologi kausa prima tidak dipakai untuk sumber permasalahan begitu ya. Cuman lah kita ikuti bahasa itu. Kausa primanya yaitu ijazah Jokowi itu tidak pernah diperlihatkan sama sekali kepada publik untuk diteliti. Kan harusnya kan begitu, diperlihatkan kepada publik untuk diteliti.
de facto ijazahnya Jokowi itu, ansihnya ijazah Jokowi itu harus dikeluarkan kalau mau. Yang aneh ya dari pihak Jokowi dan para termul itu, semua yang berkaitan dengan ijazah ini dikeluarkan kecuali ijazahnya itu sendiri. Dan ini tidak akan menjadi penyelesaian permasalahan karena sebagaimana dikatakan oleh salah satu komentator di dalam video saya ya, suka ada yang nulis komentar dan komentarnya itu dia selalu konsisten bahwa permasalahan ijazah ini adalah permasalahan empiris yang mana dia itu harus diselesaikan dengan permasalahan empiris juga, itu lebih tepat. Jadi daripada mengeluarkan apa-apa yang berkaitan dengan ijazah seperti kemarin katanya terakhir kali sampai orang yang memoto Jokowi dikeluarin loh itu si pemilik kamera foto Jokowi itu dikeluarin. Lah kok ngapain orang-orang seperti itu sampai dicari begitu? Padahal ada jalan yang lebih mudah untuk menunjukkan keaslian ijazah Jokowi. Apa itu? Keluarkan ke publik untuk diteliti. Selesai. Kalau memang itu asli. Karena kalau dalam kenyataannya itu asli, penelitiannya nggak bakalan jadi palsu, nggak bakalan. Ya, aneh-aneh aja termul itu. Terima kasih. Ini kita senang nih dengan Dr. Tifa itu. Oke, jadi saya coba flashback ke belakang ya. Jadi Pak Jokowi sendiri tidak ujuk-ujuk membuat laporan. Pertama kali beliau meminta kepada kami untuk memberikan somasi terbuka agar ini tidak dilanjutkan. Nah itu somasinya saja sudah salah itu. Ini ranah penelitian, Bung. Somasinya sudah salah. Jadi bukan hanya ini tidak melaporkan. Pertama somasi dulu. Somasinya saja sudah salah. Dia sudah dengan peringatan dulu ya. Waktu kami berikan somasi terbuka, nah ini komentarin kayak gini nih, nggak sehat nih komunikasi nih, sorry ya, saya closing nih. Nah setelah somasi terbuka, yang ada Bang Roy menantang Pak Jokowi, ayo lapor sendiri langsung. Ya. Kami hitung kajian juri segala macam, akhirnya kita melakukan laporan polisi. Ya, saya juga kalau dalam posisi Roy Suryo pasti bakal begitu. Ayo lapor langsung kalau mau. Karena kita pikir atau mungkin ya Roy Suryo pikir sedari awal Jokowi tidak akan bertindak sebodoh itu. Karena dia itu memiliki setidaknya ya dulu sebelum melaporkan seharusnya memiliki citra diri apa sebagai seorang negarawan, bapak seorang bangsa begitu. Tapi ternyata tidak mau dan itu kan sebetulnya bluffing dari Roy Suryo itu ya. Coba mau nggak? Tatkala Jokowi pada akhirnya memakai instrumen negara untuk membela dirinya, terlihatlah bagi semua orang yang melihat Jokowi ini tolol. Itu sudah kelihatan dari awal. Jokowi ini tolol pada akhirnya. Loh kok masuk jebakannya Roy Suryo dan kawan-kawan? Akhirnya terlihatlah dengan mata telanjang kita apa? Jokowi bukan seorang negarawan dan dia ketakutan. Laporan polisi pun kami tidak reaktif, kami biarkan penyidik bekerja objektif. Tapi apa yang terjadi, kami pun digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali kan. Jadi jangan salah, kami baru menggunakan satu upaya hukum, sudah dituduh kriminalisasi dan segala macam. Sementara kami digugat 5 kali, dilaporkan 2 kali di Bareskrim dan Polda di Jogja. Kami tidak reaktif ya. Ya itu kan karena reaksi, bukan kamu yang sedari awal memasukkan ini ke dalam ranah hukum. Jadi bukan dari reaktif, lah kamu itu reaktor pertamanya. Ini jadi menyebarkan semuanya. Pada akhirnya apa? Kepolisian yang memakan pajak, yang memakan uang pajak, taxpayer itu pada akhirnya fokus ke dalam permasalahan Jokowi. Gila nggak ini? Ya, Jokowinya sedari awal yang salah itu. Kamunya juga pengacaranya mau aja nggak punya integritas begitu ya. Dibayar sama Jokowi mau aja terima duit kayak gitu. Kami ikuti. Ya cuman haknya dia sih. Hukum mereka, kami ikuti Pak Jokowi bolak-balik diperiksa. Ya, tidak menuduh juga dijolimi. Bolak-balik diperiksa Jokowi, cuman kemarin doang tuh kesana nentengin ijazah juga gak ditunjukin ke publik, disuruh hadir di persidangan juga gak mau. Dikriminalisasi tidak, ya biarkan mengalir ya. Nah, sekarang satu upaya hukum ini sisa yang sedang berjalan. Menurut saya kita tuntaskan saja, apalagi hari ini kita semua bisa lihat bagaimana Pak Roy dan Dr. Tifa yakin betul ini palsu, mantap betul gitu ya. Sementara Pak Jokowi yakin ini asli, beliau juga punya harga diri untuk harkat martabat untuk jaga, maka jalan terakhirnya apa? Jalan terbaik adalah kita dukung persidangan, kita buat persidangan terbuka, diikuti masyarakat, diikuti media, agar ada terang benderang ya. Ya udah terang benderang, dari prosesnya aja udah salah begitu. Mereka tuh nggak mau melihat itu. Ya sekali lagi karena yang berbicaranya si Pak Rifai ini ya kalau tidak salah, yang berbicaranya ini ya logikanya logika pengacara yang membela tuannya, membela yang bayar. Wajar namanya juga pengacara begitu ya, membela klien. Cuman pada akhirnya di dalam ruang publik perkataan seperti ini sampah saja, tidak ada nilainya begitu. Itu yang saya lihat ya. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.